Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memanas pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Dalam kunjungan diplomatiknya ke Rusia dan Tiongkok, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendapatkan dukungan penuh dari Moskow dan Beijing. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan segera bertemu Xi Jinping untuk membahas konflik yang kian meluas. Di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi melakukan safari ke sejumlah negara seperti Rusia dan China. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatik. Kehadiran Menlu Iran Araghchi di Saint Petersburg menggunakan pesawat Minab 168 membawa pesan emosional. Nama pesawat ini merupakan penghormatan bagi anak-anak sekolah yang gugur akibat serangan AS dan Zionis pada Februari lalu. Dalam pertemuan antara Araghchi dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada akhir April lalu, Putin mengungkapkan kekaguman atas keberanian dan heroisme rakyat Iran dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Rusia berkomitmen akan terus mendukung kepentingan Iran demi terciptanya perdamaian sesegera mungkin. Получил послание от верховного лидера Ирана. Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелания всего самого доброго, здоровья и благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы... خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار می‌کنم. رهبر شهید ایران تشکر می‌کنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی است. Верховний лідер یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا ایران و روسیه به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر. متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابله با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد. Tak hanya Rusia, dukungan kuat juga datang dari Beijing. Dalam pertemuannya dengan Araghchi pada Rabu kemarin, Menlu China Wang Yi mengutuk keras serangan AS dan Israel. Wang Yi menyebut agresi tersebut tidak sah dan mendesak adanya gencatan senjata total. China menilai penghentian eskalasi sangat krusial untuk mencegah konflik meluas di kawasan. 这场战事已经持续2个多月，不但给伊朗人民造成了严重的损失，而且对地区和世界和平稳定造成了严重的冲击。中方对此感到痛惜。我们已经通过电话的各种方式在保持。美国和以色列对伊朗发动非法战事，这场战事已经持续，那就是坚持和平共处原则。 Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba meredam isu keretakan hubungan dengan China akibat konflik Iran. Trump mengonfirmasi akan membahas isu perang ini langsung dengan Presiden Xi Jinping. I find him to be a tremendous guy, and we get along well. And you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money. We're making a lot of money. It's different than it used to be. But I'll be talking about that'll be one subject. But he's been very nice about this. You know, in all fairness, he gets like 60% of his oil from Hormuz, and I think he's been very respectful. We haven't been challenged by China. They don't challenge us, and
he wouldn't do that. I don't think he'd do that because of me. But I think he's been very respectful. Pertemuan tingkat tinggi di Beijing pada pertengahan Mei mendatang akan menjadi sorotan dunia internasional, di mana posisi China sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi Iran akan diuji di hadapan diplomasi Amerika Serikat. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah terus memicu manuver diplomasi tingkat tinggi. Menteri Luar Negeri Iran, Said Abbas Arakchi, menyelesaikan safari diplomatiknya kedua kekuatan dunia, yaitu Rusia dan Tiongkok, guna memperkuat posisi Teheran di tengah agresi Amerika Serikat dan sekutunya. Dukungan nyata datang dari Moskow dan Beijing yang secara tegas mengecam tindakan militer tersebut sebagai langkah ilegal. Lantas, mampukah aliansi Rusia-Tiongkok menjadi penyeimbang kekuatan bagi Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti senior Paramadina Public Policy Institute, Taufan Mahdi. Selamat malam, Pak Taufan. Selamat malam, Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak Taufan. Rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok pekan depan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ini setelah pada Rabu kemarin Menlu Arakchi bertemu dengan Menlu Tiongkok. Nah, apa kemudian tujuan Tiongkok ini? Apakah murni urusan dagang dan bilateral masing-masing kedua negara, atau Tiongkok mulai mengambil peran dalam perang Amerika Serikat-Iran? Saya pikir Amerika sudah semakin kebingungan dalam perang menghadapi Iran hingga bulan kedua, ya, hingga hari 60 sampai hari ini, dan kita melihat bahwa Amerika seperti lempar handuk dan sekarang mencoba untuk mencari dukungan dari negara-negara yang selama ini berada di posisi Iran. Dan kita kembali melihat bagaimana strategi diplomasi Iran yang sangat cantik, artinya Menlu Abbas Arakchi datang ke Tiongkok itu persis 1 pekan sebelum Donald Trump berkunjung ke RRT. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya Iran tidak mau kecolongan dengan nanti apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump kepada Xi Jinping. Dan Menlu Abbas Arakchi sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri RRC Wang Yi, dan di situ tentu saja Iran ingin menegaskan komitmen bagaimana kedua negara yang selama ini sudah memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat, dan China selalu berada di sisi Iran dalam konflik yang terjadi saat ini. Arakchi ingin kembali menegaskan posisinya meskipun nanti pekan depan Presiden Donald Trump akan datang ke Beijing. Saya pikir ini adalah kecerdasan dari diplomasi Iran, dan sekali lagi kita melihat bagaimana kebingungannya Presiden Donald Trump ini menghadapi langkah-langkah militer, langkah diplomatik, dan juga strategi yang dilakukan oleh Iran. Dan untuk pertama kali kita tahu bahwa dalam beberapa konflik militer yang pernah dilakukan oleh Amerika di negara-negara lain, baru kali ini Amerika menghadapi kesulitan yang luar biasa sehingga harus meminta bantuan kepada negara-negara lain dan juga meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB. Dan sekali lagi China saya yakini pasti akan menegaskan posisinya akan berada di sisi Iran dalam konflik yang terjadi saat ini. Tetapi satu hal bahwa karena sekarang posisinya adalah no war, no negotiation, dan juga tidak ada gencatan senjata, tidak ada perang, dan juga tidak ada perdamaian, maka China akan mendesak dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran dan juga dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump nanti dengan Xi Jinping, pasti di situ akan dibahas bagaimana kedua negara ini harus segera mengakhiri krisis yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah. Seperti itu, Vera. Ya, Pak Taufan, kalau memang tadi Anda katakan bahwa Amerika Serikat ini sedang kebingungan gitu ya, dan bagaimana caranya untuk menarik agar Tiongkok ini yang tadinya memang paling dekat dengan Iran untuk bisa ditarik oleh Amerika Serikat, tapi dengan cara apa Amerika Serikat bisa melakukan itu? Apakah ada gertakan atau pendekatan apa yang dilakukan? Ya, saya pikir Donald Trump akan meyakinkan kepada Xi Jinping bahwa salah satu faktor krusial yang harus segera diselesaikan dalam konflik di Timur Tengah saat ini adalah lalu lintas di Selat Hormuz, karena Amerika juga tahu 60% minyak Iran itu dikirim melalui Selat Hormuz, dan itu tentu menjadi satu beban juga bagi RRC sekiranya status dari Selat Hormuz seperti sekarang, di mana Amerika melakukan blokade dan Iran juga melakukan blokade terhadap pengendalian terhadap Selat Hormuz. Dan tentu Donald Trump akan mencoba membujuk Xi Jinping untuk segera membantu menekan Iran agar segera membuka Selat Hormuz. Dan Selat Hormuz kita tahu menjadi salah satu poin dari 14 poin yang disepakati, yang
diusulkan untuk disepakati di dalam proposal perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi memang posisinya ini sangat krusial, tetapi kita tahu bahwa bagaimana Amerika pada akhirnya harus datang ke Beijing untuk meminta bantuan kepada RRC. Nah, ini kalau kita membaca sikap seperti itu, tentu ini adalah sebuah kekalahan yang sangat telak dari secara diplomatik bagi Amerika Serikat. Di sisi yang lain kita tahu bahwa kejahatan senjata yang terjadi sekarang tidak tahu sampai kapan akan diberikan tenggat waktu, tapi yang pasti kedua negara baik itu Iran maupun Amerika di tengah proses perundingan damai yang sedang berjalan, di tengah proses diplomasi yang sedang diupayakan, Amerika dan juga Iran masih saling melakukan serangan di beberapa wilayah di Iran ya. Jadi Iran menyerang kapal-kapal Amerika dan Amerika juga menyerang beberapa titik di wilayah kedaulatan Iran. Sementara di sisi yang lain Israel yang menjadi akar persoalan dalam konflik di Timur Tengah masih melakukan serangan ke Lebanon. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya akan semakin menyulitkan negosiasi damai itu segera tercapai. Dan kalau situasinya status quo, tentu semua negara pasti akan menghadapi kesulitan yang lebih panjang dan harga minyak kita tidak tahu akan semakin tidak terkendali dan itu akan merepotkan semua pihak, termasuk pihak-pihak tentu saja pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perang, baik itu Iran, kemudian Israel, Amerika, dan tentu saja negara-negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi eksportir minyak besar dunia yang itu 90% ekspornya harus dikirim melalui Selat Hormuz. Jadi poin dari pertemuan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan Menteri Luar Negeri RRC Wang Yi adalah untuk meyakinkan atau untuk menegaskan komitmen RRC akan selalu berada di sisi Iran. Ya. Sementara itu dalam kunjungan Donald Trump pekan depan ke RRT tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada China agar bisa menekan Iran untuk segera bisa membebaskan atau membuka Selat Hormuz sehingga menjadi lalu lintas pelayaran yang bebas. Situasinya seperti itu, Vera. Kepentingan itu, Pak Tovan, Iran punya kepentingan sendiri, kemudian juga Amerika Serikat punya kepentingannya sendiri. Mana yang akan diikuti oleh Tiongkok? Apakah komitmennya dengan Iran ataukah mau didikte oleh Amerika Serikat untuk menekan Iran soal blokade Selat Hormuz ini? Kita sebetulnya simpel saja menjawab pertanyaan itu. Kita lihat pada saat Amerika meminta atau mengajukan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Dan ini menurut saya situasi yang sangat menarik karena kita tahu bahwa kalau kita melihat berbagai resolusi Dewan Keamanan misalnya terkait dengan Palestina selalu diveto oleh Amerika. Nah sekarang ini seperti RRC maupun Rusia ini sepertinya melakukan pembalasan diplomatik itu kepada Amerika ketika mereka mengusulkan resolusi agar Iran segera diberikan sanksi oleh negara-negara lain itu RRC langsung melakukan veto. Dan saya yakin saat ini kan sudah sedang lagi dirumuskan resolusi baru ke Dewan Keamanan PBB dan itu dibahas dengan beberapa negara di Timur Tengah seperti dengan Bahrain, Emirat Arab, dengan Saudi Arabia untuk kembali mengusulkan adanya resolusi baru terhadap Iran termasuk untuk membuka Selat Hormuz kemudian mengakhiri menekan Iran dan memberikan sanksi kepada Iran. Dan saya yakin sikap RRC maupun Rusia akan tetap sama yaitu memveto resolusi yang diusulkan oleh Amerika tersebut. Ini situasi yang sangat menarik menurut saya dan saya yakin bahwa sikap Cina tidak akan bergeser, akan tetap berada di sisi Iran karena memang selama ini kita tahu bahwa dua negara besar secara ekonomi maupun secara militer itu adalah Amerika Serikat dan RRC dan sekarang tentu saja unipolaritas dalam kekuatan geopolitik global itu sudah bergeser menjadi bipolar yaitu ada kekuatan Amerika Serikat di satu sisi dengan sekutunya di sisi yang lain ada RRC, ada Rusia dan mungkin Iran akan bergabung di sisi RRC dan Rusia. Saya pikir situasinya seperti itu dan tidak usah khawatir artinya ketika nanti Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping di Beijing ya pekan depan tanggal 14 dan tanggal 15 Mei, saya yakin Cina tidak akan bergeming, Cina tetap akan mendesak Amerika agar segera menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Iran termasuk terkait dengan berbagai poin yang disepakati di dalam perjanjian damai tersebut termasuk terkait dengan Selat Hormuz, kemudian permintaan Iran untuk segera membuka sanksi dari berbagai negara terhadap ekonomi mereka termasuk juga terkait dengan program pengayaan nuklir Iran. Kalau terkait dengan program pengayaan nuklir, saya mendapatkan informasi bahwa moratorium pengayaan
uranium di Iran, pengembangan teknologi di Iran itu akan disepakati tenggat waktunya adalah 12 tahun. Kalau sebelumnya Iran mengusulkan 5 tahun, kemudian Amerika meminta 20 tahun, saya mendapatkan informasi bahwa kesepakatannya akan tercapai di angka 12 tahun. Jadi Iran akan setuju moratorium 12 tahun dan Amerika sepertinya kalau 12 tahun menerima. Tetapi sekali lagi bahwa Iran akan tetap waspada terhadap Amerika karena jangan sampai ketika 12 tahun moratorium program pengembangan teknologi nuklir atau pengayaan uranium untuk pengembangan teknologi nuklir, kemudian di saat itulah dalam kurun moratorium itulah kemudian Amerika melakukan maupun Israel melakukan tindakan-tindakan agresi terhadap Iran. Karena itu di dalam salah satu poin kesepakatan proposal perjanjian damai yang dimintakan untuk segera disepakati antara Iran dengan Amerika adalah jaminan bahwa Iran sebagai sebuah negara yang berdaulat itu tidak kemudian kembali bercerai seperti kemarin. Seperti itu, Vera. Ya, kalau begitu, Arakci yang mengapresiasi sikap tegas Tiongkok dalam mengecam Amerika Serikat dan Zionis, Arakci juga berharap bahwa Tiongkok itu mengambil peran untuk menyuarakan perdamaian. Jadi mungkinkah Tiongkok itu bisa mengambil peran sebagai mediator layaknya Pakistan, karena perundingan yang dimediatori oleh Pakistan ini kan belum berhasil mencapai titik kesepakatan? Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara publik bahwa tidak ada informasi atau tidak ada pernyataan resmi baik dari pemerintah RRT maupun pemerintah Rusia bahwa mereka mendukung Iran, misalkan mengirim senjataan dan lain sebagainya. Itu tidak pernah disampaikan. Tetapi dari berbagai laporan yang masuk dan beredar secara luas itu jelas bahwa RRC itu memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap Iran, termasuk ketika kemarin terjadi perundingan damai di Islamabad. RRC ini mengirimkan teknologi untuk memantau jalannya perundingan tersebut karena Iran tidak mau datang dalam perjanjian Islamabad yang kedua. Karena itu Iran dibantu oleh RRC dengan mengirimkan satelit yang bisa memantau real time jalannya perundingan tersebut. Satu bantuan. Kemudian Rusia kita tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa Rusia dan Cina akan menarik dukungannya terhadap Iran. Itu sama sekali klaim yang tidak pernah ada buktinya sampai hari ini, karena justru laporan intelijen yang beredar di beberapa media, bahkan media barat juga membocorkan informasi itu bahwa selama ini Rusia cukup aktif membantu Iran untuk mengirimkan teknologi dalam pengembangan drone mereka yang drone-nya ini sangat canggih, tidak bisa dijam. Termasuk Rusia memberikan pelatihan kepada militer Iran bagaimana untuk mengoperasikan drone tersebut. Jadi posisi dua negara itu yaitu RRC dan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB jelas akan berada di posisi Iran. Karena itu saya yakin resolusi apapun yang akan diajukan oleh Amerika Serikat di UNSC, di United Nations Security Council, di Dewan Keamanan PBB, itu pasti akan diveto oleh RRC dan oleh Rusia kalau itu kepentingannya adalah berpihak kepada kepentingan Amerika. Nah, di sinilah yang menarik. Tetapi saya tahu bahwa Cina sendiri sebagai sebagai mitra dagang utama dari Iran juga ingin perang ini segera selesai karena 60%, sekali lagi saya sampaikan 60% pasokan minyak RRC baik itu minyak mentah maupun gas alam itu melalui Selat Hormuz. Inilah yang kemudian menjadi salah satu hal terpenting yang akan disampaikan oleh Xi Jinping kepada Donald Trump, sehingga Donald Trump juga justru bukan Donald Trump yang menekan RRC, tetapi RRC yang akan menekan Amerika agar segera menyepakati poin-poin perdamaian yang diusulkan oleh Iran. Dan saya yakin bahwa dunia saat ini sedang dalam kesulitan yang luar biasa besar, bahkan kita di Indonesia juga sudah menghadapi kesulitan yang luar biasa besar akibat kenaikan harga BBM. Saya yakin berbagai di dunia, pemimpin negara di dunia akan mendesak agar segera dicapai perdamaian dalam konflik di Iran dengan Amerika dan Israel saat ini. Seperti itu, Vera. Pak Taufan, Tiongkok itu kan banyak sekali diuntungkan gitu dari dampak perang Amerika Serikat dan juga Iran ini, di mana Tiongkok itu mendapatkan minyak Iran dengan harga yang jauh lebih murah karena diskonnya besar dan pelemahan militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik karena fokus saja kepada Iran. Nah, dengan mengambil sebagai posisi pendukung Iran, apakah Tiongkok sedang membangun hutang budi dan memperkuat posisinya sebagai mitra utama Iran di Timur Tengah? Saya yakin RRC juga tidak mau konflik secara langsung dengan Amerika, maupun Rusia juga akan mengambil sikap tidak mau berkonflik secara langsung dengan
Amerika Serikat, karena tetapi munculnya RRC dan Rusia dalam konteks konflik antara Iran dengan Amerika saat ini itu memberikan satu gambaran baru, satu peta geopolitik baru, bahwa kekuatan Amerika yang selama ini unipolar sejak runtuhnya Uni Soviet ya tahun 1991, sekarang itu muncul satu kekuatan baru lagi, yaitu Rusia dan RRC. Saya pikir situasinya tidak kemudian secara absolut Cina berdiri di sisi Iran kemudian bermusuhan dengan Amerika, atau kemudian Rusia berada di sisi Iran kemudian bermusuhan dengan Amerika. Situasinya tidak akan seperti itu. Kedua negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer besar, dalam hal ini Amerika, terus kemudian Rusia dan Cina, ini akan membangun satu pola kekuatan yang itu akan menjadi check and balance. Jadi kedua kekuatan ini akan menjadi penyeimbang. Ketika satu pihak itu melakukan satu tindakan yang melampaui batas, melanggar hukum internasional, maka kekuatan yang lainnya akan menjadi pengingat. Seperti situasi yang sekarang, saya pikir Rusia dan Cina sepakat bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada Iran pada akhir Februari 2026 itu adalah ilegal dan itu adalah melanggar hukum internasional. Itu yang menjadi dasar kenapa Rusia dan berada di sisi Iran. Nah, dengan situasi seperti itu dan kita melihat betapa sulitnya Amerika mengalahkan Iran, saya pikir Amerika juga akan berbeda strateginya di dalam melakukan kampanye militer atau melakukan strategi diplomasi di wilayah Timur Tengah. Karena negara-negara di Timur Tengah saat ini yang terang-terangan secara eksplisit ya menyatakan kecaman maupun kekecewaan terhadap Iran itu baru Uni Emirat Arab. Negara-negara yang lain, walaupun pangkalan militer Amerika di wilayah mereka itu diserang oleh Iran, mereka tidak memberikan pernyataan apa-apa. Bahkan Qatar itu terang-terangan berada di sisi Iran. Ini situasi yang sangat menarik dan akan mengubah geopolitik global. Kita menunggu bagaimana akhir dari perang ini, apakah perang akan berlanjut dengan serangan-serangan baru, apakah status quo seperti sekarang, atau segera dicapai kesepakatan damai. Tentu kita berharap yang terakhir ya, agar segera dicapai kesepakatan damai sehingga kehidupan di dunia ini kembali normal, kondisi ekonomi kemudian kembali normal, dan harga BBM yang kita rasakan di Indonesia sekarang dan naik kembali turun ke level yang sebelum terjadinya perang. Seperti itu, Farah. Tentu itu menjadi harapan kita bersama, dan tadi yang Anda katakan gitu ya, bahwa Tiongkok itu akan menekan Amerika Serikat untuk segera menyepakati poin-poin yang sudah diajukan oleh Iran dalam pertemuan nanti di Tiongkok. Semoga memang ada kesepakatan dan Tiongkok bisa berhasil menekan Amerika Serikat untuk segera menyetujui itu. Terima kasih Pak Tovan atas analisa Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.